Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi ini IPS yang ada di tema 4 subtema 3. Nah, di tema 4 ini yang kita bahas adalah tentang pekerjaan. Nah, sesuai dengan temanya. Nah, coba dibaca sekarang di halaman 98, nggak sampai 100. Di halaman 98 ini ada sebuah teks. Dayu mempunyai teman bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah seorang pengrajin kayu. Mau tahu apa yang dilakukannya? Ini cerita dari Benny, kan Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayah membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, kira-kira produk yang dihasilkan oleh ayah Benny sesuai dengan teks ini tadi. Nah, untuk menjawab nomor 1, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny berupa meja dan kursi. Oke. Nah, ini nomor 1. Selanjutnya nomor 2, kita jawab lagi. Apa pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau dari cerita yang ditampilkan ini tadi dituliskan nih, kira-kira yang termasuk pekerjaan jasa atau barang. Nah, kalau pekerjaan jasa itu berarti dia yang dihasilkan berupa jasa, bukan barang yang siap pakai oleh konsumen. Nah, kalau ini kira-kira yang dihasilkan berupa apa? Ya, berupa barang yang siap untuk dipakai oleh konsumen atau pembeli. Jadi, merupakan termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, karena membuat kursi dan meja yang siap pakai oleh pembeli. Jadi pembelinya di sini tidak hanya membeli membeli jasa. Nah, misalkan di sini pembelinya itu bawa kayu ke ayahnya Benny, lalu sama ayahnya Benny ini diubah. Nah, tidak seperti diubah menjadi meja atau kursi, tidak seperti itu. Jadi ayahnya Benny membeli sendiri yang namanya kayu untuk kemudian diubah menjadi meja dan kursi, kemudian pembelinya ini membeli dari ayahnya Benny. Nah, kalau seperti itu namanya adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kira-kira apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, yang pertama dari teks tadi ada kegiatan membeli bahan baku. Nah, bahan baku berupa kayu. Nah, oke. Yang kedua, mengubah kayu yang sudah dibeli menjadi meja atau kursi. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Menjualnya kepada pembeli. Oke, jadi inilah yang harus dilakukan ayahnya Benny sebagai pengrajin kayu yang menghasilkan meja dan kursi untuk kemudian dijual kepada pembeli. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 99. Nah, adakah pengrajin di sekitarmu? Tuliskan tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Nah,
Jadi di sekitar kita itu ada banyak jenis pengrajin ya. Namanya pengrajin itu nggak cuma ini, nggak cuma kayu. Nah, misalkan di sekitar kalian ada pekerjaan yang apa ya? Seperti kalau pengrajin kayu tadi yang dijadikan bahan baku merupakan kayu. Nah, misalkan ada penjahit atau konveksi. Nah, kalau konveksi itu merupakan juga pengrajin, salah satu jenis pengrajin. Jadi dia apa ya? Usahanya itu membuat baju untuk kemudian dijual. Kalau penjahit kan dia ada orang bawa kain lalu menjahitkan baju untuk kemudian di apa ya? Dibayar jasanya. Tapi kalau konveksi itu dia membeli kain sendiri kemudian diubah menjadi kaos kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan atau pembeli. Nah, sekarang coba kita amati, di sini ada sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Oke. Bisa kita lihat kayu itu asalnya adalah dari hutan. Nah, tidak semuanya dari hutan, tapi banyak yang kita pakai sehari-hari atau yang kita jumpai sehari-hari itu asalnya dari hutan. Dari hutan di situ ada hutan yang ini ya sudah apa ya namanya? Ya sudah siap ditebang kayu-kayunya, kemudian ada profesi menebang pohon atau ini penebang pohon. Nah, dari profesi penebang pohon ini kemudian diangkut. Nah, diangkut ke kota oleh seorang sopir. Nah, kalau sopirnya ini sopir mengangkut barang yang sudah di apa maksudnya memang khusus mengantarkan kayu yang sudah ditebang dan sudah di apa ya disiapkan oleh penebang pohon ini. Berarti ini juga sopir yang merupakan pekerjaan di bidang barang karena dia mengangkutnya ke kota kemudian dijual ke pengrajin kayu ya, bagian dari penjualan ini, penjualan pohon. Dari pengrajin kayu kemudian diubah menjadi mebel yang kemudian ditaruh di toko mebel, dan dari toko mebel ini kemudian dibeli oleh pembeli. Nah, ini rangkaian dari pekerjaan-pekerjaan yang ada, dan ini semua merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi ini pokoknya kalau eh, pekerjaan yang berhubungan dengan barang, mulai dari awal bahan bakunya sampai kemudian dapat dibeli oleh pembeli dan pembelinya itu tinggal beli langsung dipakai, itu merupakan pekerjaan barang ya. Seperti toko mebel ini berarti juga ini kan ada penjual, berarti penjualnya itu juga merupakan pekerjaan barang. Nah, ini pengrajin kayu juga, sopir yang mengangkut kayu juga termasuk. Nah, sekarang bersama dengan kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Nah, bisa kita lihat di sini proses awalnya adalah yang pertama, pohon yang ada di hutan, pohon di hutan yang sudah siap ditebang oleh siapa ini? Oleh penebang pohon. Nah, atau seperti ini. Pohon tumbuh di hutan. Oke. Kemudian yang kedua, pohon di hutan yang sudah siap tebang, kemudian ditebang oleh penebang pohon, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pohon kemudian kayu kemudian diangkut ke pengrajin kayu, bisa kita tuliskan seperti itu. Kemudian yang keempat, pengrajin kayu menghasilkan
berbagai barang dari kayu, kemudian ditaruh atau dijual di toko mebel. Kemudian dari toko mebel ini nah, oh ini belum. Nah, ini yang terakhir keenam, pembeli membeli produk kayu yang diinginkan di toko mebel. Oke. Nah, jadi kira-kira dari proses yang kalian amati di sini itu bisa kalian ceritakan, contohnya adalah seperti ini, mulai dari pohon yang tumbuh di hutan, kemudian pohonnya itu ditebang oleh penebang pohon, kayu kemudian diangkut oleh pengrajin kayu, oleh siapa? Oleh sopir. Kemudian pengrajin kayu menghasilkan berbagai barang dari kayu. Nah, lalu kemudian untuk dijual oleh penjual, pedagang. Nah, kemudian pembeli membeli produk kayu yang diinginkan di toko mebel. Nah, ini kira-kira proses dari pembuatan meja dan kursi sehingga bisa sampai di rumah kalian adalah seperti ini. Oke, kalau dari sini tadi profesi yang terlihat apa ya? Mulai dari yang nomor 1 itu tidak terlihat profesi apapun. Nah, terus nomor 2 ada penebang pohon. Nah, kemudian yang kedua ada sopir pengantar kayu. Oke, yang ketiga ada siapa itu? Ada pengrajin kayu. Sedangkan yang keempat ada pedagang, pedagang mebel. Nah, kira-kira ini yang ada ditampilkan di cerita ini tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ternyata perjalanan meja dan kayu sehingga bisa ada di rumahmu cukup panjang, ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya meja dan kursi itu selain mengalami proses yang sangat panjang mulai dari awal tadi, itu juga dibuatnya dari apa sih? Dari kayu. Nah, kayu itu apa kira-kira? Sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi ketika memperbaruinya kita butuh untuk menebang pohon. Nah, sedangkan menebang pohon sendiri berarti itu ketika tidak diperbaiki itu bisa merusak alam. Jadi kita harus memanfaatkan kayu ini sebaik mungkin, jangan asal pakai, jangan asal nanti kalau rusak beli lagi. Nah, karena apa? Karena ketika kita membeli sebuah produk dari kayu, nah itu berarti ada pohon yang harus ditebang. Nah, jadi bagaimana sikap kamu untuk merawat meja dan kursi ini? Nah, dengan memanfaatkan dan merawatnya sebaik mungkin agar awet dan dapat bertahan lama. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merawatnya dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Misalkan kalau kita sudah tahu meja atau kursi yang kita beli itu hanya kuat untuk untuk menahan beban seberat 100 kilo, ya. Kita jangan memberikan beban sampai 200 kilo, 300 kilo kepada meja atau kursi yang kita beli itu. Atau dengan
Contohnya merawatnya itu dengan mengelap setiap hari, nah menjauhkan dari air agar tidak keropos. Nah, dengan mengecatnya agar tidak kena rayap seperti itu. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang paling sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Akan tapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali kita kebakaran hutan. Nah, ini salah satu yang terjadi ketika pohon-pohon yang ada di hutan itu dibakar untuk membuka lahan atau ditebang untuk dijadikan mebel. Nah, itu berarti ini fungsinya sebagai paru-paru paru-paru di dunia yang menghasilkan oksigen itu akan terganggu. Nah, jadi itu yang terjadi. Oke. Sekarang setelah ini coba kalian buka di pembelajaran 5 di halaman 125. Nah, di situ ada proses pembuatan kain dan baju mulai dari. Nah, kira-kira kalau ini mulainya dari mana ya? Nah, mulainya dari bunga kapas ini, bunga kapas, terus ada memintal kapas, benang, kain, menenun kain, menjadi kain, terus membuat pola baju, kemudian dijahit dan jadilah baju. Nah, ini merupakan proses pembuatan kain dan baju. Kira-kira setelah ini, silahkan kalian jelaskan proses pembuatan kain itu tadi, pembuatan baju. Nah, seperti yang Pak Wisnu sampaikan di materi sebelumnya ini tadi, yaitu misalkan kalau kayu itu seperti apa. Nah, sekarang kalau baju, nah sekarang giliran kalian, bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas. Kira-kira di situ ada proses apa saja? Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara kita menghargai baju? Nah, kira-kira kalau kalian sudah mempelajari dan menemukan kalau proses pembuatan baju itu seperti yang ini tadi, dengan proses yang panjang, kira-kira bagaimana hal yang kalian lakukan untuk menghargai baju yang sekarang ada di rumah kalian dan sudah tersedia itu? Oke, silahkan nanti dikerjakan di halaman 120 berapa ini? 6 ini. Oke, 126 ini silahkan kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di halaman 125. Oke, itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajarnya di rumah. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Dadah.